rekan-rekan, ini adalah hari ketiga saya mengikuti minggu sidang pertama jadi penguji di BINUS ya. Jadi ada beberapa hal yang menarik ya, concern saya terkait dengan mahasiswa-mahasiswa ini yang melakukan sidang akhir, tugas akhir DKV ya. Itu BINUSnya tuh. Satu jalan tol. Ya, sambil jalan kita cerita ya tentang tugas akhir ya. Jadi selama 3 hari ini ya, saya melakukan sidang akhir di BINUS Malang. Alhamdulillah ada beberapa hal yang sangat common gitu ya terjadi di mahasiswa gitu. Jadi tentang tugas akhir ini saya melihat ada beberapa hal ya, banyak yang keren-keren tapi juga ada yang terkendala itu biasanya masalah penulisan sama masalah identifikasi masalah. Jadi kalau rekan-rekan cari judul itu ya pastikan untuk memisahkan hobi kesukaannya dengan proyek skripsi atau tugas akhir ini ya. Karena itu akan menjadi satu resiko gitu ya. Satu resiko di sana ketika rekan-rekan ini sebenarnya pengen cepet ya dengan memilih topik atau project yang memang dia sukai. Entah itu bikin desain karakter, bikin komik yang memang sudah dikerjakan menjadi proyek pribadi selama ini. Nah, tipsnya adalah kalau rekan-rekan memang pengen menjadikan itu adalah tugas akhir, teman-teman harus sadar konsekuensinya ya. Tugas akhir DKV itu selain dia harus disampaikan secara sistematis ya, ada metodologi yang pas dan harus berfokus pada solusi dari sebuah permasalahan. Jadi kalau rekan-rekan mencari topiknya itu dari yang disukai, konsekuensinya ada dua arah nih. Konsekuensi pertama, kalau rekan-rekan berangkat dari komik gitu ya, rekan-rekan harus cari pembenaran kenapa kok komik itu efektif ya. Jadi Anda sudah pernah bikin komik ya, cerita rakyat atau komik dengan saga Anda sendiri ya. Kemudian Anda masukkan dalam tugas akhir, lalu mencari urgensinya jadi bikin-bikin. Jadi yang Anda cari adalah pembenaran. Nah, konsekuensinya adalah kalau ternyata media Anda, topik Anda itu tidak sesuai dengan permasalahan yang Anda bikin-bikin tadi itu, ya konsekuensinya dua, Anda mau ganti permasalahannya, cari pembenaran yang lainnya, atau Anda mau fokus memperbaiki atau Anda mau mengganti hasil akhirnya, topiknya ya, yang berarti Anda harus kikis hobi Anda tadi ya, proyek pribadi Anda, idealis Anda itu dipas-pasin ya sampai bisa menjawab menjadi sebuah solusi yang diharapkan dari permasalahan yang Anda cari tadi gitu ya. Ya, atau konsekuensi lainnya adalah Anda fokus pada permasalahannya. Jadi intinya dua ya, kalau Anda mau mempertahankan topiknya, pokoknya saya mau nggak mau komik Pak, berarti Anda harus cari pembenaran. Tapi kalau Anda sudah fokus pada permasalahannya, apapun solusinya medianya itu bisa menyesuaikan. Yang penting masalahnya selesai. Kalau komik bukan pendekatan yang efisien, berarti dengan cara lain. Jadi konteksnya begini rekan-rekan, saya melihat ada permasalahan yang hampir common ya, sama. Jadi satu mahasiswa itu mengangkat satu masalah isu tertentu. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya itu dengan edukasi katanya. Tapi alih-alih mengedukasi, mengemas informasi dan edukasi ke dalam format karya yang dipilih, jatuhnya malah jadi cuma desain karakter saja. Karena penguji pasti akan nanya di akhir itu ya, dari karya akhir Anda ini, mana yang merupakan edukasinya di mana gitu. Jadi itu menjadi sangat sayang sekali gitu ya. Cara yang efektif ya daripada semua itu adalah Anda fokus pada permasalahannya dulu. Cari masalah yang sesuai, kemudian baru dari situ Anda cari pendekatan media yang relevan. Jadi kalau saya lihat dari sidang-sidang kemarin itu, ada yang salah dalam mengidentifikasi masalah. Beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda mengangkat topik itu ya. Skup masalahnya itu menyelesaikan skup berapa. Jangan sampai skup masalahnya cuma menyelesaikan 2 atau 3 orang saja gitu. Tapi bisa lebih luas. Nah, ini saya ada di halaman belakang BINUS Malang, teman-teman, bagus nih padang rumputnya ya. Permasalahannya itu. Terus terkait juga dengan kliennya, topiknya ya, apapun yang Anda bikin itu, coba Anda persepsikan ya, kira-kira kliennya siapa ya yang akan meng-hire Anda dalam proyek-proyek sejenis itu. Kemudian yang paling penting adalah sebagai seorang desainer komunikasi visual, yang ini selalu saya ulangi ya kepada siapapun itu, Anda diharapkan untuk bisa mengemas ya, namanya ada komunikasinya. Jadi kalau komunikasi itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan dan juga ada orang yang ingin mau diomongin ya, ada komunikasi, ada pesan, ada target orang yang mau diajak ngomong gitu. Jadi tugas Anda adalah menentukan pesannya dulu apa, terus lihat karakter orang yang mau diajak omong itu kayak gimana. Jadi desainnya itu adalah cara untuk biar
orang yang diajak ngomong itu ngerti, entah dari medianya, entah dari cara ngomongnya, bahasanya, sampai juga dengan warna visual segala macam yang relevan. Itu yang namanya strategi verbal dan strategi visual. Jadi esensi dari perancangan tugas akhir itu adalah Anda diminta untuk melihat sebuah masalah dan menyelesaikannya dengan pendekatan desain. Jadi bukan technically motion graphic saja, ilustrasi saja gitu. Itu adalah tekniknya, toolsnya. Tapi pesannya itu yang penting ya. Pesannya itu apa? Apa yang ingin Anda sampaikan? Edukasi apa yang mau Anda deliver gitu ya ke rekan-rekan itu? Dan gimana sih karakter target audience Anda? Terus melihat orangnya kayak gitu. Jadi argumentasinya memilih warna, logo, tipografi itu sesuai dengan target audiensnya. Jadi apapun pertanyaan penguji selalu kembalikan kepada karena target audiensnya ini, makanya pendekatan pakai huruf ini lebih relevan karena warna ini lebih relevan karena dan sebagainya. Dan ada yang menarik tadi ya, dia mengangkat satu isu apa ya, depresi gitu, dalam sebuah video animasi. Video animasinya bagus, tapi karakter-karakternya itu belum punya argumentasi kenapa dia penting gitu ya. Padahal dia bisa bikin kalau yang namanya desain karakter ya terkait dengan depresi. Kalau kita bisa pernah lihat Full Metal Alchemist ya, ada karakter musuhnya Seven Deadly Sins ya. Bisa jadi karakter-karakter yang dipilih dalam video itu adalah jenis-jenis depresinya, jenis-jenis stresnya itu, yang kemudian dimanifestasikan dalam desain karakter, yang karakter itu masing-masing adalah representasi dari depresi itu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi semuanya punya argumen, semuanya punya arah, punya kejelasan, dan dari situlah insya Allah tugas Anda itu baik, menjadi diterima, dan menjadi jawaban Anda, argumentasi Anda itu bisa mudah diterima. Jadi itu rekan-rekan ya, beberapa insight-nya ya, dan beberapa juga di laporan itu sering menggunakan metode ini gitu ya, tapi dalam merancangnya nggak disebut sama sekali lagi. Jadi tetap fokus pada argumen dan kita lihat hari terakhir bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tips penting ya, bagi Anda siapapun yang mau sidang, apapun jawaban penguji sampaikan tuh sebetulnya tidak harus selalu defensif ya, tidak harus selalu ditolak, dijawab ya. Tapi ada kalanya kalau memang Anda tidak tahu jawabannya atau belum melakukan apa yang dipertanyakan, bilang saja memang tidak tahu, belum melakukan, dan akan menjadi masukan selanjutnya. Jadi be humble saja biar semuanya lancar dan kekurangan-kekurangan itu menjadi masukan untuk kedepannya. Semoga bermanfaat. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.